Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Cahaya Alvia dengan CP103 dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Prodi Sistem Informasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai first in first out atau FIFO pada modul inventory ini. Jadi, metode FIFO ini memperhitungkan biaya berdasarkan urutan masuknya barang ke dalam inventaris. Jadi, barang pertama ini yang masuk akan dijual terlebih dahulu. Kemudian untuk biaya barang tersebut akan dihitung berdasarkan harga saat barang tersebut masuk ke dalam inventaris. Nah, sebelum ke implementasinya, di sini ada skenario untuk implementasi, yaitu PT Kom akan melakukan pembelian perangkat keras, yaitu keyboard dari vendor Teko Optik, kemudian akan menjualnya kepada Azure Interior dengan harga 100.000. Kemudian di sini PT Kom juga akan melakukan pembelian 2 kali kepada vendor Teko Optik, dan juga akan melakukan penjualan 2 kali kepada Azure Interior. Nah, di sini ada skenario-nya, di mana nanti yang pembelian pertama, purchase-nya itu dengan quantity 3, unit cost-nya 100.000 dengan total cost 300, lalu akan masuk ke inventory on hand-nya yaitu quantity 3, unit cost 100, total cost 300. Kemudian untuk pembelian kedua di sini, purchase-nya terdapat quantity 4 dengan unit cost 120 dan total cost 380. Kemudian di inventory on hand-nya juga sama, yaitu quantity 4, unit 120, unit cost-nya dan total cost-nya 380. Kemudian di sini akan melakukan penjualan dengan quantity 3, di mana unit cost-nya ini 100.000 dan total cost-nya 300. Kemudian pada inventory on hand-nya di sini akan terdapat 4 dengan harga 120 dan total cost 30. Jadi di sini karena melakukan penjualan 3 dan harganya 100, total cost-nya 300, di sini maka quantity di inventory on hand-nya akan menjadi 4 karena sisa dari semua inventory on hand yang ada. Di sini harganya untuk unit 3-nya yaitu 100 karena di pembelian pertama untuk purchase-nya 3 yaitu harganya 100. Nah, kemudian di inventory on hand-nya di sini sisa 4 barang dengan harga 120. Kemudian untuk penjualan kedua di sini menjual 2 buah barang dengan harga 120 dengan total cost 240. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ke penerapan pada software Odoo-nya. Nah, untuk penerapan FIFA ini kita coba melakukan pembelian terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat produk ya. Kita bisa lihat produknya di sini namanya keyboard. Di sini juga sudah dibuat untuk produk kategori. Produk tab-nya juga sudah storable product di sini. Langsung saja kita ke pembeliannya sesuai dengan skenario. Pada produk keyboard ini kita bisa lihat sebelumnya di on hand ini masih 0 untuk unitnya karena belum ada pembelian maupun penjualan. Jadi sekarang ini kita akan melakukan pembelian terhadap produk keyboard ini. Nah, untuk pembelian di sini masuk kepada modul purchase. Lalu kita bisa klik new. Nah, di vendor ini kita di skenario kita akan melakukan pembelian kepada Teko Optik. Nah, untuk produknya di sini kita masukkan keyboard yang tadi. Lalu kuantitinya di sini kita membeli 3 untuk pembelian pertama. Dan unit price-nya 100. Nah, ini kita bisa langsung confirm order untuk RFQ-nya. Nah, kemudian sudah berubah menjadi purchase order. Jika sudah statusnya berubah menjadi purchase order, kita bisa klik button receive product. Nah, kemudian dannya di sini kita ganti 3 untuk penerimaan. Dari ready kita bisa rubah menjadi done dengan klik button validate. Nah, di sini sudah berubah menjadi done. Nah, sekarang kita lihat untuk produknya apakah sudah berubah. Ini bisa di-refresh pada modul inventory untuk melihat unit yang ada pada produk keyboard ini. Nah, di sini produknya sudah terdapat 3 kan di sini kita melakukan pembelian 3 unit.
Sini untuk kosnya juga 100.000. Jadi ini merupakan pembelian pertama, langsung kita lanjut ke pembelian kedua, kita masuk ke purchase lagi, kemudian membuat RFQ lagi, dan memasukkan vendor. Di sini vendornya sama, masih Deka Edik. Kemudian produknya juga kita menambahkan produk keyboard. Di sini kuantitinya untuk pembelian kedua pada skenario yaitu 4 unit. Dan unit price untuk pembelian kedua ini 120. Nah, kemudian subtotalnya ini sudah berubah. Jika sudah, kita bisa confirm order untuk RFQ-nya. Nah, di sini statusnya juga sudah berubah menjadi PO, lalu bisa klik button receive produk di sini. Sebelum menerima, di sini kita mengganti untuk produk yang diterimanya yaitu 4. Kemudian baru bisa kita klik button validate untuk merubah status dari ready menjadi done. Nah, ini merupakan pembelian kedua yaitu sejumlah 4 unit. Nah, kita bisa lihat di sini pada produknya apakah on hand-nya sudah bertambah dari 3 sekarang menjadi 7 harusnya. Nah, di sini produknya sudah 7 karena kita melakukan 2 pembelian. Untuk pembelian pertama 3 buah atau 3 unit dan yang kedua yaitu 4 unit. Jadi total on hand-nya di sini ada 7 unit. Kita juga bisa melihat pembelian tadi pada reporting di sini lalu masuk kepada valuation. Nah, di sini kita bisa memilih group by lalu produk. Di sini keyboard. Nah, di sini tadi sudah melakukan pembelian 2 kali. Di sini di mana pembelian pertama yaitu 3 unit dengan harga 100.000 dan 4 unit ini pada pembelian kedua dengan harga 120.000. Nah, jadi di sini kita telah berhasil membuat pembelian ya untuk 2 kali pembelian. Nah, selanjutnya di sini kita akan ke penjualan produknya. Di sini bisa kita masuk ke modul sales, lalu membuat quotation dengan klik button new. Nah, di sini customer-nya tadi sesuai dengan skenario yaitu Azure. Kita akan menjual ke Azure. Produknya yaitu sama keyboard. Nah, kuantitinya di sini kita akan menjual pertama kita membeli 3 buah, di sini kita akan menjualnya 3 buah. Nah, di sini menjual 3 produk keyboard kepada Azure Interior dan unit price-nya 100. Nah, jika sudah sesuai ini, kita bisa confirm saja quotation-nya. Lalu akan berubah menjadi sales order. Nah, jika sudah menjadi sales order, kita bisa ke delivery di sini. Nah, di sini untuk penerimaan kita bisa masukkan 3 unit di sini. Lalu statusnya di sini masih ready, kita klik button validate untuk merubah menjadi done. Nah, di sini statusnya dari quotation-nya sudah menjadi done. Nah, jadi ini kita sudah berhasil melakukan penjualan atau pengiriman barang kepada Azure Interior sebanyak 3 unit. Sekarang ini kita melakukan pengecekan untuk produknya. Kita masuk ke inventory, lalu produk yang tadi kita jual, mouse. Nah, di sini tadi kan on hand-nya 7. Karena kita jual 3 kepada Azure Interior, di sini on hand-nya sudah menjadi 4. Dan cost-nya di sini menjadi 120, di mana tadi di pembelian kedua dengan 4 buah harganya yaitu 120. Dan untuk penjualan tadi harganya 100.000 karena di pembelian pertama dengan membeli 3 buah kita harganya yaitu 100.000. Nah, kita bisa lihat lebih jelasnya lagi di valuation. Di sini masuk ke reporting lalu valuation. Bisa ke group by produknya di sini, lalu keyboard di sini sudah ada 3 ya.
di mana kita melakukan pembelian pertama kali dengan 3 unit, kemudian pembelian kedua dengan 4 unit, dan sekarang kita melakukan penjualan 3 unit, di mana yaitu dijual 3 unit kepada Azure Interior dengan harga 100.000. Nah, di sini kita di barang masuk pertama dengan 3 unit harganya 100.000, maka untuk pengeluaran atau penjualannya juga pertama kali yaitu 3 dengan harga 100.000 juga. Nah, pada penjualan kedua ini akan menjual ke customer Azure Interior seperti skenario. Lalu di sini produknya kuantitinya 2, lalu unit price-nya di sini masih tetap 100.000. Nah, jika sudah membuat quotation-nya, kita bisa klik confirm di sini. Nah, kemudian kita bisa masuk ke delivery. Di sini bisa dannya menjadi 2 karena penerimaannya di sini sudah di sini ready, lalu kita klik button validate. Nah, selanjutnya di sini untuk statusnya sudah berubah menjadi done. Di sini berarti telah berhasil melakukan penjualan kepada Azure. Nah, kemudian kita bisa cek kepada inventory. Di sini masuk ke inventory, lalu refresh. Nah, di sini untuk on hand-nya berubah menjadi 2 karena tadi kita sudah jual untuk penjualan keduanya yaitu 2 unit. Di sini jadinya hanya 2 untuk di on hand-nya dan dengan cost 120. Nah, untuk penjualan yang kita bisa lihat pada reporting, lalu valuation di sini, lalu group by produk biar lebih gampang. Kita lihat di produk keyboard ini tadi sudah ada 4 ya di sini untuk valuation-nya. Nah, di sini sudah masuk ke dalam valuation di mana penjualan yang kedua ini dijual sebanyak 2 unit dengan harga 120. Nah, di sini harganya sudah otomatis 120 karena dalam pembeliannya kita untuk pembelian kedua yaitu sejumlah 4 barang dengan harga 120. Nah, ini di sini karena ini pembelian kedua, berarti kan kita membeli dari persediaan pembelian barang yang kedua juga. Karena yang pembelian pertama sudah habis untuk dikeluarkan ke penjualan pertama. Jadi harganya menjadi 120. Jadi ini sesuai dengan skenario penjualannya. Jadi mungkin ini penjelasan mengenai FIFO atau first in first out, di mana barang yang masuk pertama kali akan dijual atau keluar pertama kali juga, dan untuk biayanya akan disesuaikan dengan pembelian tersebut. Jadi apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.